Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua pagi hari ini. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan ya. Kita punya Allah yang dahsyat. Kita punya Allah yang perkasa, dialah raja di atas segala raja, segala sesuatu ada dalam kendalinya. Begitu juga dengan hidup saya dan saudara, kita selalu ada di dalam kendali Tuhan ya, di dalam perlindungan Tuhan, di dalam kasih setia Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Baik saudara yang kekasih dalam Tuhan, kembali bersama dengan saya kita belajar lagi dari Injil Matius ya. Kita melihat dari Injil Matius dan kita ada di Fatsal 8, Injil Matius Fatsal yang ke-8, dan saudara kita akan melihat satu kisah yang dicatat oleh Matius ini pada ayat 28 sampai ayat yang ke-34. LAI memberikan judul bagi perikop ini, dua orang yang kerasukan disembuhkan. Nah, kita akan mempelajari ini, kita akan melihat ini apa yang menjadi satu pesan Tuhan buat kita yang bisa kita pelajari, saudara, menjadi satu pelajaran yang penting bagi kehidupan kita. Baik, mari sama-sama buka Matius 8 ayat 28 sampai ayat yang ke-34. Saya mengajak kita membaca ayat ini secara bergantian ya. Saya ayat 28, nanti Bapak Ibu Saudara sama-sama ayat 29, saya ayat 30, nanti sama-sama Bapak Ibu ayat 31 dan seterusnya sampai ayat 34. Baik, sudah siap? Kita mulai, kita baca ya secara bergantian. Dua orang yang kerasukan disembuhkan. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Maka lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Puji Tuhan. Terima kasih buat kerjasamanya di dalam membaca firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, untuk bagian ini saya memberi judul harga jiwa di hadapan Yesus. Ya, di sini kita akan melihat bagaimana penghargaan Yesus, bagaimana sikap Yesus terhadap keberadaan seseorang di sini ya, yang diceritakan dia kerasukan setan. Nah, saudara-saudara, kisah ini juga ditulis oleh dua Injil yang lain, yaitu Injil Markus dan Injil Lukas. Nah, pagi ini kita akan membandingkan saudara kisah ini baik dari Injil Matius maupun dari Injil Markus juga dari Injil Lukas. Nah, kalau Markus ditulis dalam Markus 5 ayat 1 sampai 20. Lalu kalau Lukas ditulis dalam Lukas 8 ayat 26 sampai ayat yang ke-39. Buat Bapak Ibu Saudara yang bawa Alkitab ya, buku ini ya saudara. Nah, saudara bisa buka, lalu saudara kasih tanda ya, saudara kasih sekat. Nah, kita akan bolak-balik Matius, Markus, Lukas, Matius, Markus, Lukas, kita akan bandingkan untuk mendapatkan kisah yang utuh gitu.
Ya saudara, bukan berarti di Matius ini tidak utuh, tidak lengkap, tidak, tetapi untuk melihat juga dari sisi-sisi Injil yang lain. Saudara, mungkin menurut kita ada beberapa perbedaan, tetapi perbedaan itu saling melengkapi, tidak menjadikan kontradiksi, saudara, tidak menjadikan sesuatu yang diperdebatkan, tetapi justru memperlengkapi satu dengan yang lain, saudara, sehingga kita mendapatkan gambaran yang lebih lengkap, yang lebih jelas lagi. Nah, kembali kepada ayat yang ke-28, kita melihat di situ setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita lihat perikop sebelumnya, ya, dari perikop sebelumnya di situ diceritakan bagaimana Yesus dan murid-muridnya berlayar, ya kan, menyeberangi danau Galilea. Mereka menyeberang, saudara, lalu pengalaman di situ bagaimana perahu yang mereka tumpangi itu ditimbus gelombang, ya, ada angin ribut, saudara, dan dikatakan nyaris tenggelam. Tetapi di situ ada mujizat yang terjadi, saudara, bagaimana Yesus dengan otoritas firman-Nya berdiri menghardik angin dan badai sehingga dikatakan danau itu menjadi teduh sekali. Ya, mereka mengalami satu mujizat, mereka mengalami satu pertolongan Tuhan yang luar biasa. Badai diredakan. Nah, begitu sampai di seberang, saudara, mereka disambut dengan kehadiran orang yang kerasukan setan. Badai sedang menerpa 2 orang, dikatakan oleh Matius di sini ada 2 orang yang kerasukan setan, saudara. Satu keadaan yang begitu, kalau mungkin kita ngelihat ya mengerikan gitu, saudara, ya, mereka mengalami dirasuk setan. Nah, kalau kita membandingkan dengan Markus dan Lukas, mungkin saudara, Bapak Ibu Saudara sedikit nengok ya ke Markus dan juga ke Lukas, maka di situ ditulis tempat itu dinamakan Gerasa. Ya, Matius menulis namanya Gadara, daerah itu namanya Gadara, sementara Markus dan Lukas menulis tempat itu namanya Gerasa. Saudara, tidak menjadi satu kontradiksi di sini karena Gerasa itu adalah sebuah tempat di daerah Gadara. Jadi ibaratnya seperti misalnya Probolinggo ada di Jawa Timur, kayak gitu ya. Atau misalnya Mayangan ada di Probolinggo gitu, saudara. Jadi Gadara ini tempat yang lebih luas, sementara Gerasa itu menunjuk tempat yang lebih kecil atau desanya, kotanya. Nah, seperti itu. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kedatangan Yesus disambut oleh 2 orang yang kerasukan setan. Matius menulis ada 2 orang. Sementara lagi kalau saudara nengok ke Markus dan di Lukas, maka di situ Markus dan Lukas menulis seorang. Ya, apakah ada kesalahan di sini? Saudara, kalau kita cermati Markus dan Lukas tidak menulis hanya seorang, tidak. Ya, mereka hanya mengatakan seorang. Ya, seorang datang, seorang yang kerasukan setan datang kepada Yesus. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, bisa jadi karena penekanan Markus dan Lukas ini pada komunikasi yang dilakukan dengan Yesus. Dan yang lebih lagi untuk kita menjadi pertimbangan kita, dari antara Matius, Markus dan Lukas, maka Matius itu adalah murid, ya, murid. Jadi dia bisa dikatakan sebagai saksi mata yang ikut pada momen itu, pada peristiwa itu. Sementara Markus dan Lukas mereka menulis berdasarkan report atau laporan atau cerita dari pihak lain, ya. Jadi pihak murid-murid Yesus, nah mereka ini Markus dan Lukas ini menuliskan. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, tidak menjadi soal ya, tetapi kita melihat di sini saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana keadaan orang yang dirasuk setan itu. Ya, bagaimana orang yang dirasuk setan itu. Kalau kita memperhatikan dengan cermat, maka keadaan mereka sangat menyedihkan. Keadaan mereka sangat mengerikan. Mereka tinggal di pekuburan, tidak tinggal di rumah seperti orang normal pada umumnya.
Ya, mereka suka tinggal di pekuburan, saudara. Lebih jauh lagi kalau kita melihat membandingkan dengan Markus pasal 5 ayat 3 sampai ayat yang ke-5 dan Injil Lukas pasal 8 ayat yang ke-27, kita melihat keadaan dari orang ini. Markus 5 ayat 3 sampai 5 dikatakan di sana orang itu diam di sana, yaitu di pekuburan, dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ini kondisi yang dilaporkan oleh Markus, keadaan orang yang kerasukan setan ini. Nah, kalau dari Lukas 8 ayat 27, Lukas 8 ayat 27, dikatakan di sana setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah tetapi dalam pekuburan. Coba kalau kita mau menginventaris gitu ya, kita mau mendata atau kita mau melihat keadaan orang yang dirasuk setan ini. Kehilangan rasa malu, ya kan, nggak pakai pakaian dikatakan. Dia tidak peduli lagi dengan keadaan tubuhnya, liar, tidak dapat dikendalikan. Dikatakan sekalipun diikat dengan rantai, dia dapat memutuskan rantai itu. Belenggunya itu dimusnahkannya. Tentu yang menguasai, yang menggerakkan orang ini, ya, sehingga dia dapat melakukan hal itu adalah setan yang merasukinya. Kuasa jahat, kuasa kegelapan, roh jahat yang ada, yang mendiami dirinya, yang menguasai dirinya. Dia menyakiti dirinya sendiri, dikatakan berkeliaran, suka di tempat-tempat yang gelap. Inilah keadaan orang-orang yang dikuasai oleh iblis, oleh setan. Dan gambaran ini juga menunjukkan keadaan orang yang dikuasai oleh setan walaupun mungkin dia tidak hilang ingatan, ya, seperti orang yang dirasuk setan ini, saudara. Suka dengan kegelapan, hal-hal yang gelap, tidak mau bersekutu, ya, tidak mau bersama-sama dengan yang lain, saudara, menyendiri, tidak punya rasa malu, tidak bisa dikendalikan, bahkan menyakiti dirinya sendiri. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini keadaan orang itu, kasihan, mengenaskan, menyedihkan sekali. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, selanjutnya kalau kita melihat ayat yang ke-29, Injil Matius pasal 8 ayat 29, dan mereka itu pun berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Saudara-saudara, yang perlu kita catat pada bagian ini bahwa tidak ada sangkut paut, tidak ada kaitannya antara Yesus dengan kuasa kegelapan. Seringkali diingatkan kepada kita, Allah tidak bisa berkompromi dengan kegelapan. Terang itu tidak bisa menyatu dengan kegelapan. Allah, Yesus tidak ada sangkut pautnya, tidak ada kaitannya, dan tidak akan pernah dapat bekerja sama dengan kuasa kegelapan. Jadi saudara, pelajarannya di sini untuk kita, jangan kita mempersekutukan Yesus dengan hal-hal yang gelap di dalam dunia ini. Ya, jangan kita mempersekutukan, tidak ada kaitannya, saudara, tidak ada kaitannya. Kalau kita melihat, saudara, kalau kita melihat dari Injil Markus 5 ayat 6 sampai 7, ya, Markus 5 ayat 6 sampai 7. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya.
Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, di sini kita melihat bahkan setan pun mengenal Yesus. Jangan dikira saudara-saudara setan gak kenal Yesus, gak tahu. Ya, gak kenal Allah, tahu, kenal Yesus. Namun ini bukanlah pengenalan yang menyelamatkan. Setan percaya Allah itu ada. Ya, setan percaya Allah itu ada. Tetapi kita melihat bahwa setan tidak pernah tunduk, tidak pernah taat kepada Allah. Setan memberontak terhadap Allah. Pengenalan dari setan ini tidak menyelamatkan. Markus mencatat setan menyembahnya. Tetapi penyembahan yang dilakukannya adalah didasari oleh ketakutan akan dihukum. Takut dihukum. Ya, bukan penyembahan dengan dasar kerendahan hati atau rasa hormat kepada Yesus yang adalah Allah. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, iblis tidak akan membuat seseorang kemudian menyembah, menghormati Allah, ya, menyembah Tuhan dengan kerendahan hati, tidak. Ya, tidak, saudara. Nah, kita melihat di sini, saudara ya, kita melihat bagaimana apa yang dilakukan oleh orang yang kerasukan setan ini. Kalau kita melihat ada kalimat dari Injil Matius, pasal yang ke-8 ini ayat 29 tadi, bagian yang terakhir, "Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Jadi setan tahu ada waktunya dia akan dihukum. Ya, setan tahu ada waktunya dia akan dihukum, saudara. Dan penghukuman atas iblis, ya, dan pengikut-pengikutnya roh-roh jahat ini akan terjadi kalau saudara baca dari Injil Wahyu pasal 20. Nah, itu adalah momen, itu adalah saat di mana iblis menerima penghukumannya. Dia akan dicampakkan ke lautan api yang tidak terpadamkan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui orang yang dirasukinya ini, setan dia mengakui bahwa Yesus kelak akan menghukum dia. Itu saudara, sehingga dia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku? Waktunya belum tiba." Ya, apakah engkau mau menyiksa aku sebelum waktunya? Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat sekarang dari sudut pandang Lukas, ya. Saudara balik ke Injil Lukas, Lukas 8 ayat yang ke-29, Lukas 8 ayat yang ke-29. Mengapa orang yang kerasukan setan ini berteriak, ya, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus Anak Allah yang Maha Tinggi?" Itu tadi, ya, teriakannya itu. Nah, rupanya pada Lukas di sini dicatat, saudara, ya. Lukas 8 ayat yang ke-29, ia berkata demikian. Jadi orang yang kerasukan setan itu berteriak seperti itu, ya, "Apa urusannya dengan aku, hai Yesus?" Itu tadi, saudara. Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Perhatikan, saudara, perhatikan di sini, ya, bagaimana meskipun ia dirantai, dikatakan tadi, ya, dibelenggu gitu, tetapi setan-setan bisa memutuskan rantai itu. Artinya, saudara, tentu saja yang merantai, yang mengikat, yang membelenggu adalah orang-orang Gerasa, ya. Penduduk di situ yang merasa terganggu dengan keadaan orang ini. Mereka berusaha untuk mengontrol, ya, supaya orang ini tidak menimbulkan ketakutan, mengganggu, dirantai. Tetapi rantai atau kontrol atau kendali yang diberikan atau dilakukan oleh orang-orang di Gerasa ini tidak dapat mengendalikan orang yang dirasuk iblis ini. Ya. Tidak bisa mengendalikan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, setan selalu menyakiti bahkan membinasakan orang yang dirasukinya, dikuasainya. Oleh sebab itu jangan main-main dengan kuasa kegelapan.
Jangan bersinggungan dengan pekerjaan-pekerjaan roh jahat, kuasa kegelapan. Ya. Karena iblis selalu akan menyiksa, menyakiti, bahkan membinasakan orang yang bersekutu dengan dia. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, untuk hal apapun alasannya, jangan pernah bersinggungan, bersekutu dengan roh-roh jahat, kuasa kegelapan. Camkan ini baik-baik ya, karena iblis gak akan sayang dengan kita. Udah bersekutu, udah baik-baik, udah kasih persembahan, sesajen gitu dan lain-lain. Justru dia akan menyakiti, ya, menguasai, membinasakan. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, usaha manusia, kekuatan manusia tidak bisa mengendalikan kuasa iblis. Berusaha dirantai, seberapa banyak dirantai, seberapa banyak itu juga rantai diputuskan. Belenggu dipatahkan, orang itu kembali liar, kembali dikatakan lari ke bukit-bukit, berteriak-teriak di pekuburan dan sebagainya. Hanya Tuhan Yesus dan kedaulatannya yang dapat mengendalikan segala sesuatu termasuk kuasa kegelapan. Ya. Jadi jangan coba-coba untuk saya bisa menguasai ini. Saya bisa mengendalikan ini. Dengan kekuatan saya, jangan coba-coba saudara. Kita perlu mengandalkan Tuhan karena hanya Tuhan dan kuasanya yang dapat mengendalikan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, manusia berpikir saya bisa mengontrol keadaan. Saya bisa mengendalikan keadaan karena saya punya cukup uang. Saya punya uang, saya punya kenalan, saya punya power. Karena saya punya kedudukan, saya bisa mengatur segala sesuatu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam sudut pandang Alkitab, pengendalian atau kontrol yang seperti itu bukan kontrol yang sempurna. Bukan pengendalian yang sempurna. Usaha manusia, kekuatan manusia selalu ada bolongnya, saudara. Selalu ada celahnya yang memungkinkan kegagalan. Saudara, kontrol yang dimiliki manusia dengan segala sesuatu yang ada padanya tidak bisa sempurna, tidak bisa mengontrol sepenuhnya. Yang bisa mengendalikan dengan sempurna hanya providensia Allah. Apa itu providensia Allah? Providensia Allah itu berbicara tentang pengendalian Tuhan. Tuhan yang mengontrol, kontrol dari tangan Allah. Kemahatauan Allah. Allah yang mengetahui keadaan saudara dan saya dari A sampai Z. Ya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hadapan kita, saudara. Bahkan sebentar kita pulang dari gereja, nggak tahu apa yang akan terjadi menimpa kita. Kita hanya menjalani hidup ini selangkah demi selangkah. Tetapi Allah dalam providensianya, Dia tahu awal hidup kita sampai akhir hidup kita. Dia tahu masa depan saudara, Dia tahu apa yang akan, yang terbaik bagi saudara dan saya dalam hidup kita. Itu sebabnya mengapa selalu diingatkan kepada kita. Bukan sesuatu yang sia-sia untuk kita menaruh hidup kita ini kepada tangannya Allah yang perkasa. Bukan sesuatu hal yang sia-sia untuk kita percaya Tuhan dalam setiap laku kita, perbuatan kita. Begitu Amsal katakan, akuilah Dia dalam segala lakumu. Karena memang Dia yang paling tahu. Dia Allah yang paling mengerti, Dia Allah yang maha tahu, dan pengendalian Allah itu sempurna. Nah, di sini kita belajar, saudara, ya, tidak ada yang dapat mengendalikan orang itu yang dirasuk setan. Tetapi kalau kita membaca tadi kisah ini sampai selesai, Yesus bisa. Jadi dalam apapun dalam kehidupan kita, tidak ada yang tidak dapat Allah kerjakan dalam hidup kita. Pelajarannya, mari menyerahkan kendali itu dalam tangannya Tuhan. Ya.
Memang manusia cenderung merasa ingin bisa mengendalikan. Manusia akan merasa, kita akan merasa tenang, ya kan saudara, kita akan merasa safe gitu ya. Kalau kita merasa semuanya bisa kita atur, kita kendalikan. Bukan begitu saudara. Saudara akan menjadi begitu khawatir, was-was, takut. Kalau kita menyadari kita gak bisa mengendalikan sesuatu. Ya. Memang manusia cenderungnya seperti itu. Tetapi kita belajar bahwa kita manusia ini terbatas. Segala sesuatu yang bisa kita lakukan ini terbatas. Selalu ada bolongnya tadi saya katakan. Selalu ada celahnya. Tidak sempurna. Itu sebabnya kita mau bertindak, menyerahkan semuanya ke dalam tangan Allah yang sanggup mengendalikan dengan sempurna. Nah, selanjutnya saudara, sekarang kalau kita melihat dalam Injil Markus dan Injil Lukas, maka di situ dicatat ada interaksi, ada dialog, ada percakapan singkat, ya, Yesus dengan roh-roh jahat itu, saudara. Ya, yang menguasai orang tersebut. Lukas 8 ayat 30. Saya ambil saja dari Lukas ya. Kita ambil saja dari Lukas. Lukas 8 ayat yang ke-30. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion, karena ia kerasukan banyak setan." Satu setan saja sudah bikin susah, sudah bikin ribet. Ya, sudah begitu menyakiti, ini banyak, legion itu saudara, jumlah yang banyak. Istilah untuk pasukan dari tentara Romawi. Nah, saudara-saudara, apa yang mau dihadirkan Lukas di sini? Ya, kalau kita mempelajari apa yang mau dihadirkan Lukas di sini, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika Yesus melihat orang itu, orang yang kerasukan setan itu, saudara, ya, ketika Yesus melihat orang yang kerasukan setan itu, Yesus digerakkan oleh belas kasihannya untuk membebaskan orang itu dari setan-setan, dari keterbelengguan yang sesungguhnya. Melihat orang itu, Yesus tahu orang itu menderita, saudara. Ada banyak setan yang menguasai dia. Sehingga disebut legion itu tadi. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pertama, keterbelengguan orang yang dirasuk banyak setan itu. Itu yang pertama. Ya, Yesus melihat keadaan orang yang dirasuk setan itu menyedihkan. Dan Yesus tergerak oleh belas kasihan untuk membebaskan dia. Yang pertama. Yang kedua, Yesus juga merasa perlu untuk membebaskan orang-orang di tanah Gerasa itu, ya, di tanah Gadara itu tadi, saudara. Ya. Mereka yang terbelenggu bukan dengan rantai karena kuasa kegelapan tadi, tetapi orang-orang tersebut dibelenggu oleh ketidakpedulian. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, sekali lagi ya, yang pertama Yesus digerakkan oleh belas kasihan untuk membebaskan orang yang kerasukan itu karena memang dia sangat menderita. Setan yang menguasai dia begitu banyak. Yesus ingin membebaskan dia. Yang kedua, Yesus juga merasa perlu untuk melawat orang-orang penduduk Gerasa itu dan membebaskan mereka dari belenggu ketidakpedulian. Saudara-saudara, ketidakpedulian itu juga adalah keterbelengguan. Tidak peduli dengan keadaan orang lain, cuek, hanya memikirkan diri sendiri. Ya, itu juga adalah situasi terpenjara sebenarnya. Dan Yesus ingin membebaskan mereka. Orang-orang Gerasa ini enggak menyadari keadaannya, saudara. Tetapi Yesus melihat bahwa Yesus juga mau melawat mereka. Orang-orang Gerasa, orang-orang Gadara ini berpikir mereka sudah mengupayakan yang terbaik untuk mengontrol orang yang kerasukan setan itu tadi. Mereka berpikir mereka bisa menaklukkan dengan rantai yang selalu dapat diputuskan itu tadi, saudara. Ya, mereka merasa cukup itu dengan usaha mereka seperti itu.
Mereka tidak menyadari bahwa sebenarnya mereka dalam keadaan terbelenggu. Karena apa? Karena ketidakpedulian mereka. Nah, kita lanjut lagi. Sekarang kita melihat balik ke Matius. Jangan bingung ya saudara, Matius, Markus, Lukas. Kita bolak-balik di situ. Matius 8, sekarang kita melihat ayat 30 dan ayat yang sampai ayat yang ke-32. Ayat 30 sampai ayat yang ke-32. Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Yesus berkata kepada mereka, pergilah. Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, di sini kita melihat setan minta izin kepada Yesus untuk memasuki babi-babi yang ada di situ. Ini mengingatkan saya juga kepada kisah tentang Ayub, ya. Bagaimana setan tidak bisa menyentuh Ayub. Kalau saudara lihat dari kitab Ayub ya, setan tidak bisa menyentuh Ayub jika tidak diizinkan oleh Allah. Jadi pelajarannya yang perlu kita ambil, yang perlu kita garis bawahi bahwa tidak ada sesuatu terjadi tanpa seizinnya siapa? Tuhan. Tidak ada sesuatu terjadi tanpa sepengetahuan Tuhan. Apapun yang terjadi di atas muka bumi ini. Jangan pernah kita berpikir, oh Allah gak peduli. Oh Allah lagi tidur, gak tahu ini apa yang menimpa saya. Tidak saudara. Allah tahu. Allah tahu. Dan kalau Allah izinkan, berarti ada sesuatu yang Allah ingin kerjakan dalam hidup saudara. Amin. Puji Tuhan. Ya, jadi jangan putus asa. Saudara tidak pernah menanggung sesuatu sendiri. Nah, dari sini kita melihat setan-setan itu minta izin kepada Yesus. Dan kita melihat ya, Yesus mengizinkan. Yesus katakan pergi. Ya. Minta masuk ke dalam babi, silahkan. Akhirnya kita melihat bagaimana roh-roh jahat itu masuk ke dalam babi. Nah, kalau kita bandingkan dengan Markus 5 ayat 11 sampai ayat 13, Markus 5 ayat 11 sampai 13. Di situ dikatakan adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami memasukinya. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira berapa jumlahnya saudara? 2.000 jumlahnya itu terjun bebas dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Berapa banyak babinya? 2.000. Berapa itu nilainya? Yang suka masak babi tahu harganya, sekilo berapa? 2.000 ekor. Ya, saudara. Nah, saya membuat catatan di sini, saudara. Saya membuat catatan di sini. Orang yang doanya dikabulkan Tuhan, ya. Orang yang doanya, kan saudara kepingin ya, kalau saudara berdoa, Tuhan mengabulkan doa saya gitu ya. Nah, orang yang doanya dikabulkan Tuhan, jangan cepat-cepat senang ya. Jangan bangga. Kenapa? Karena setan juga dikabulkan loh permintaannya sama Tuhan. Iya enggak? Setan minta, Tuhan izinkan kami masuk ke babi-babi itu. Tuhan bilang silakan. Markus tadi mencatat, Yesus mengabulkan permintaan mereka. Jadi dikabulkan doanya, catat baik-baik ya, dengar baik-baik. Dikabulkan doanya itu tidak selalu menyatakan bahwa dia orang yang dikasihi Tuhan. Jelas? Ya, catat. Dikabulkan doanya itu tidak selalu menyatakan bahwa orang itu dikasihi Tuhan. Jadi jangan bilang, wah saya ini dikasihi Tuhan, makanya setiap doa saya pasti dikabulkan oleh Tuhan. Jangan sok sombong.
Ya. Lalu bangga diri, wah saya ini orang yang diperkenan Tuhan, coba sini tak doakan, pasti dikabulkan. Saudara, setan juga minta Tuhan kabulkan. Lalu apakah berarti setan juga berkenan di hadapan Tuhan? Apakah berarti setan juga dikasihi Tuhan? Saudara-saudara, ketika kita berdoa lalu kemudian secara konkret Tuhan menjawab doa kita, Tuhan mengabulkan doa kita. Ada godaan untuk kemudian kita merasa, wih doaku manjur. Saya ini orang yang diperhitungkan Tuhan, kalau saya doa pasti Tuhan kabulkan. Cok macam-macam ambil aku yo. Doaku mandi. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, jangan jadi sombong. Godaan ketika kita berdoa lalu Tuhan mengabulkan doa kita, wah itu bisa menjadi godaan yang membuat kita kemudian menjadi sombong. Hati-hati, jangan sampai ini terjadi. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, seharusnya kita berdoa bukan supaya kehendak kita yang jadi, tapi kehendaknya siapa yang jadi, saudara? Kehendaknya Tuhan. Dan kalaupun Tuhan izinkan terjadi, jangan kita kemudian menjadi sombong. Karena saya sering kali mendengar dan saya risih kalau sudah dengar seperti itu, saudara. Ya. Saya sering kali juga mendengar kebanggaan diri tersebut. Jangan sampai itu terjadi, muncul dari kehidupan kita. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada 2000 ekor babi mati. Mungkin kalau waktu itu ada kelompok pencinta binatang, saudara, pasti Yesus dikritik. Ya. Pasti mereka akan mengkritik Yesus. Karena Yesus, kenapa kok babi-babi itu, binatang yang tidak bersalah itu dijadikan akhirnya harus mati. Ya, menggantikan orang ini. Roh-roh jahatnya keluar lalu pindah ke babi-babi itu. Pasti Yesus akan diprotes. Tetapi saudara, babi adalah babi, ya, dan manusia adalah manusia. Babi dan binatang lain apapun jenisnya, saudara, itu tidaklah lebih tinggi dari manusia. Ya. Binatang apapun tidak lebih tinggi dari manusia. Jangan sampai terjadi babi atau katakanlah binatang yang lain. Babi ini mewakili binatang apapun, saudara. Anjing, kucing dan lain sebagainya. Dipelihara, dikasih makan, disayang begitu rupa, sebaliknya manusia diperlakukan lebih rendah dari binatang. Jangan sampai itu terjadi. Karena kecintaan kepada binatang lalu kemudian menganggap manusia lebih rendah dari binatang. Walaupun itu pembantu sekalipun, saudara. Kadang-kadang orang yang begitu hobi rela menghabiskan, menggelontorkan dana begitu banyak untuk binatang piaraannya, tetapi dia memperlakukan orang yang membantunya ya dengan seenaknya. Nah, ini jangan sampai terjadi, walaupun di dalam Alkitab juga dikatakan bahwa orang benar itu memelihara hidup hewannya. Tetapi kedudukan binatang tidak lebih tinggi dari manusia. Jangan sampai kecintaan kita terhadap binatang menyedot energi kita begitu rupa sehingga kita tidak dapat mengasihi sesama manusia. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini juga yang Yesus ingin luruskan dalam kehidupan orang-orang di Gerasa itu. Mengapa? Karena orang-orang di Gerasa itu lebih mementingkan babinya daripada orang yang menderita karena kerasukan setan ini. Nah, ini pelajarannya, saudara. Ya, orang-orang Gerasa itu nggak peduli, lebih penting babinya, karena babi bagi mereka mendatangkan cuan, mendatangkan keuntungan, mendatangkan uang yang banyak.
Sementara itu cuma seorang ya. Kalau di Markus, Lukas ditulis seorang, di Matius dikatakan 2 orang. Cuman orang yang kerasukan setan. Lebih banyak mana dihasilkan? Babi dong. Mendatangkan uang yang lebih banyak. Nah, sikap ini yang Yesus mau perbaiki dari kehidupan orang-orang Gerasa. Bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kita juga punya sikap seperti itu secara diam-diam? Ya, mungkin gak ada orang yang tahu. Tetapi sebenarnya buat kita ya lebih penting dapat untung dong. Lebih penting dapat cuan. Ya, daripada ya gak apa-apa kan manusia gitu. Orang itu ya ada orang lain yang memperdulikan lah. Yang buat saya yang lebih penting babinya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nah ini yang Yesus mau luruskan, ya, yang mau Yesus luruskan. Kita lanjut ayat 33-34, Injil Matius pasal 8. Injil Matius pasal 8 ayat 33-34. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota diceritakannya lah segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, heboh mereka ya. Dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya Yesus meninggalkan daerah mereka. Nah, kita melihat di sini ya, saudara, kita bandingkan. Lukas 8 ayat 34 sampai 35. Lukas 8 ayat 34 sampai 35. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya, dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Nah, di sini kita melihat ada respon yang menarik atas kejadian ini. Ya, saudara, ini semacam kesaksian. Penjaga-penjaga babi itu lari membawa satu cerita, ya bisa dikatakanlah semacam kesaksian gitu saudara. Tapi ini kesaksian tentang kerugian, kesaksian tentang kebangkrutan, kesaksian tentang kehilangan. Mereka lari, penjaga-penjaga babi itu lalu menceritakan apa yang sudah terjadi kepada bos-bos mereka, ya. Cukong-cukong babi itu saudara, ya. Pengusaha-pengusaha babi itu, mereka menceritakan tentang kerugian yang terjadi atas 2.000 ekor babi itu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sangat menggelitik sekali ya ketika kita berpikir, apa sih yang lebih suka kita ceritakan ketika kita ketemu orang lain? Apa yang lebih suka kita ceritakan? Apakah ketika ketemu teman, ketemu sahabat, atau ketemu orang lain kita lebih suka cerita, aduh minta ampun, wes aku pusing soro. Aku pusing sama keluargaku ini, gak kena diatur anak-anakku, misalnya seperti itu. Atau, duh susah ya sekarang, usaha sekarang susah. Kita lebih senang cerita kepada orang lain tentang masalah, ya, kerugian, kebangkrutan, kesulitan kita. Rasanya kita lebih enjoy menceritakan topik-topik itu. Ya, tentunya tidak semua saudara, ya, tidak semua. Di sini enggak saudara, Jemaat Mawar Saron enggak kan ya? Di sana sini banyak saudara. Ya, lebih senang cerita yang seperti itu. Masalahnya, kesulitannya, semua orang diceritai itu. Tapi jarang sekali, bahkan tidak pernah menceritakan tentang kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan yang sudah menyelamatkan, ya, kebaikan Tuhan, kasih kemurahan Tuhan yang kita nikmati setiap hari. Saudara, ya, perlu untuk kita perhatikan. Apa yang paling suka kita ceritakan? Jangan jadi seperti penjaga-penjaga babi itu. Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita mau ceritakan tentang kebaikan Tuhan. Nah, saudara-saudara, berdasarkan cerita dari para penjaga babi itu, penduduk kota Gerasa keluar melihat apa yang terjadi. Mereka heboh, ya, mereka heboh.
Injil Markus dan Injil Lukas menceritakan bagaimana penduduk kota itu melihat orang yang dirasuk setan itu duduk di kaki Yesus. Dia sudah berpakaian dan sudah waras. Tapi itu tidak membuat mereka jadi senang. Melihat saudaranya ini ya, orang ini yang kerasukan setan yang menderita sekian lama, sudah waras, sudah berpakaian, sudah duduk di kaki Yesus, bukannya membuat mereka menjadi senang. Oh puji Tuhan, orang ini sudah selamat, orang ini sudah ditolong Tuhan. Tidak, tapi justru menimbulkan ketakutan pada mereka. Menimbulkan ketakutan, dicatat tadi mereka menjadi takut. Saudara-saudara, kalau kita melihat ya pada kisah sebelumnya, jadi sebelum kisah ini saudara, ada kisah sebelumnya, kita lihat saja dari Injil Lukas pasal 8 ayat 25, ini kisah sebelumnya juga ada rasa takut juga ya dalam kisah ini. Lukas 8 ayat 25, lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya? Ini adalah kisah, bagian dari kisah di mana Yesus meneduhkan angin ribut, badai yang terjadi, yang menimbus perahu murid-murid ketika mereka berlayar menyeberangi Danau Galilea. Ini kisah sebelumnya, saudara. Ada rasa takut, maka takutlah mereka dan heran. Nah, di sini juga dalam kisah tentang orang yang kerasukan setan ini, penduduk-penduduk kota Gerasa juga merasa takut. Tapi dua macam ketakutan ini berbeda, sama-sama takut tetapi berbeda, saudara. Berbeda. Kalau yang pertama tadi, kisah ya bagaimana Yesus meneduhkan angin ribut badai ketika dia menyeberang dengan murid-muridnya, rasa takut itu menimbulkan kepercayaan ya. Satu kepercayaan kepada kehadiran, kuasa, keajaiban Tuhan. Sehingga mereka menyembah Dia, kagum, takjub akan Dia. Sementara dalam kisah di Gerasa ini, saudara, ini juga ya menyaksikan kemuliaan Tuhan, menyaksikan keajaiban Tuhan, tetapi rasa takut yang timbul bukan membawa mereka untuk percaya dan menyembah Tuhan, melainkan ketakutan dalam pengertian yang lain, saudara. Saudara bisa coba membayangkan, kira-kira ketakutannya orang Gerasa itu apa? Aduh, kalau Yesus di sini, lama-lama habis semua usaha kita. Hentek kabeh. Ini baru sekali nih Yesus bertindak 2000 babi ambles. Lama-lama Yesus di sini, wah kita nggak punya apa-apa. Mungkin kalau didramatisir seperti itu, saudara. Ketakutan semacam itu, takut rugi. Ya pertama-tama kita enggak dapat untung wes. Berapa banyak itu? Cuan yang hangus, yang hilang, keuntungan yang hilang, babi-babi mati. Ya, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada Tuhan datang, hadir dengan kendali yang sempurna, datang menyembuhkan, datang membebaskan. Tetapi mereka enggak rela. Mereka tidak rela. Saudara, di sini kita melihat manusia begitu jahat. Iya enggak saudara? Kalau saudara mikir, nemen gitu ya kalau bahasanya orang Probolinggo. Orang-orang ini benar-benar enggak peduli. Melihat orang yang tadi menderita dirasuk setan sudah bebas, sudah sehat, sudah berpakaian, sudah waras. Ya, duduk di kaki Tuhan, tidak membuat mereka gembira, tidak membuat mereka bersyukur. Yang ada di pikiran mereka cuman, aduh rugi besar. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, manusia lebih takut mengalami kerugian ekonomi daripada menerima pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan
seseorang atau di dalam kehidupannya. Coba kita merenung sebentar saudara. Bagaimana dengan prinsip hidup saya dan saudara? Gak ada yang tahu hati saudara ya, gak ada yang tahu pikiran saudara, saya gak tahu, cuman Tuhan yang tahu. Jujur saja, apakah kita juga punya sikap seperti orang-orang Gerasa ini? Ini pelajaran yang perlu kita tarik di sini saudara. Karena mengejar keuntungan ekonomi, gak mau rugi secara ekonomi, kita kemudian jadi gak peduli. Gak peduli dengan pekerjaan Tuhan, gak peduli dengan apa yang Tuhan kerjakan atas hidup orang lain. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, prinsip rohani yang bisa kita pelajari, waktu Tuhan datang membawa pembebasan. Amin, saudara. Tuhan datang membawa kesembuhan, Tuhan datang membawa kelepasan. Tetapi itu bukan tanpa biaya. Dalam tanda kutip. Bukan tanpa biaya dalam tanda kutip. Artinya ada yang harus dikorbankan. Ada yang harus kita berikan. Ketika Tuhan datang membawa pembebasan, Tuhan datang membawa kesembuhan, Tuhan datang membawa kendali yang sempurna itu dalam hidup kita. Saudara, bukan berarti tidak ada yang harus kita serahkan. Paling tidak kita harus rela menyerahkan kendali hidup kita itu ke dalam tangannya Tuhan. Kita kehilangan kendali atas diri kita sendiri. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada sebagian orang Kristen, mungkin juga banyak ya, orang-orang Kristen, mereka berkata ya mengikut Tuhan oke lah. Ya, melihat orang dibebaskan, diberkati, enggak apa-apa, enggak masalah. Itu tidak masalah selama saya tidak rugi. Selama saya tidak rugi, tidak apa-apa. Selama sumber keuangan saya tidak disentuh, it's okay, enggak masalah. Tapi begitu ada konsekuensi. Konsekuensi dalam keuangan misalnya ketika kita mengiring Tuhan. Harus kasih ini, harus kasih itu, bayar persepuluhan, harus memberi ini, memberi itu. Langsung keberatan, saudara. Sekali lagi, tidak di sini, amin. Di sana sini banyak. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini sikapnya penduduk Gerasa. Kedatangan bagi mereka, kedatangan Yesus bagi mereka, bagi penduduk Gerasa itu merugikan. Itu sebabnya saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita melihat orang-orang ini, mereka usir Yesus. Udah Yesus jangan di sinilah, tinggalkan daerah kami. Tuhan gak apa-apa saya Kristen, saya mengikut Tuhan, tapi ya sampai di sini aja, gak usah terlalu dalam. Gak usah terlalu dalam hidup saya. Saya nggak mau terlibat terlalu jauh Tuhan. Saya nggak mau dirugikan dalam tanda kutip. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, penduduk Gerasa lebih suka, lebih peduli kepada babi-babi daripada jiwa yang diselamatkan. Kembali, bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan kita? Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan berarti kalau kita mengikut Yesus, makin mengikut Yesus berarti kita makin rugi, tidak. Bukan berarti seperti itu. Atau kalau Yesus hadir maka ekonomi kita hancur gitu, rugi, tidak. Yesus tidak pernah membuat kekacauan ekonomi seseorang, tidak. Kalaupun, sekali lagi, kalaupun seseorang selama ini nampaknya kaya, nampaknya sukses, tetapi ketika Yesus datang lalu ekonominya menjadi kacau, itu berarti selama ini ekonominya dibangun dengan tidak benar. Jadi Yesus harus meluruskan, harus dibenahi, harus ada yang dibetulkan. Ya.
Tetapi saudara yang kekasih dalam Tuhan, melalui kisah ini, saya, saudara, kita semua belajar. Tuhan mau membebaskan. Ya, Tuhan mau membebaskan. Bukan hanya orang yang dirasuk setan itu, tapi juga membebaskan penduduk Gerasa dari ketidakpedulian mereka. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, memang dalam mengiring Tuhan ini, ada hal yang harus kita berikan. Menjadi hamba Tuhan, ya seperti kami, gembala jemaat, full timer, saudara, bukan berarti tidak ada yang diberikan. Kesempatan untuk berkarir tidak ada, kesempatan untuk bekerja mencari nafkah seperti orang-orang pada umumnya tidak ada, karena memang memberi diri sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Itu adalah kos-kos, itu adalah biaya-biaya yang harus diberikan. Begitu juga dengan masing-masing kita, saudara. Ketika kita mengiring Tuhan, ada hal yang kita berikan untuk Tuhan. Ada hal yang harus kita serahkan kepada Tuhan. Ya, menjadi satu biaya dalam tanda kutip yang kita keluarkan, yang kita berikan. Kendali hidup, otoritas, ya, diserahkan kepada Tuhan. Dan orang-orang Gerasa tidak bisa menerima Yesus. Mereka menolak Yesus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, hal ini mengingatkan saya kepada Matius 16 ayat 26. Matius 16 ayat 26, apa kata Matius 16 ya, Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Menurut kalkulasi Alkitab, seluruh dunia ini tidak bisa dibandingkan dengan satu jiwa manusia. Harga seorang manusia, satu jiwa itu lebih berharga dari harta dunia ini. Satu jiwa menurut Yesus lebih berharga daripada seluruh isi dunia ini. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dan ini yang tidak bisa dilihat oleh orang Gerasa. Mereka kecewa, ya, karena Yesus tidak datang membawa keuntungan ekonomi buat mereka. Karena mereka merasa dirugikan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, dan mereka kehilangan kesempatan untuk merasakan lawatan Tuhan dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, begitu juga dalam pengiringan kita. Soal kerugian dan kesengsaraan dalam hidup kita, kita bisa menjadi orang yang sangat sensitif, saudara. Kalau kita mengiring Tuhan, kita mengalami sesuatu yang kita anggap rugi, mengalami sesuatu yang kita anggap sengsara, itu bisa membuat kita begitu sensitif sampai kita tidak bisa melihat anugerah Tuhan. Mungkin kita berkata, ada orang yang berkata, saya kok terus menerus sakit ya, aku tidak sembuh-sembuh. Saya kok terus menerus rugi ya, kok saya tidak kaya-kaya. Saya mengiring Tuhan sudah sekian lama, kok saya tidak jadi cukong. Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Kok saya enggak jadi bos? Kok hidup saya begini aja? Lalu kemudian semua itu membutakan matanya. Sehingga dia tidak bisa melihat pekerjaan Tuhan sebenarnya yang begitu dahsyat dalam hidupnya. Karena apa? Karena itu tadi. Lebih fokus kepada perkara-perkara lahiriah. Sehingga kemudian dia berkata, ya sudahlah, percuma mengiring Tuhan. Ya sudahlah, ya gak apa-apa lah, Kristen ya Kristen. Tapi ya gak terlalu berharap sama Tuhan lah. Cari cara yang lain lah untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, jangan menjadi seperti orang Gerasa. Ini jadi contoh yang buruk, bukan untuk ditiru. Tapi dari sini kita mengambil pelajaran. Jangan kita menjadi seperti penduduk Gerasa ini. Padahal kedatangan Yesus membawa anugerah, membawa pembebasan, membawa kesembuhan, membawa berkat. Tapi mereka menolaknya. Dan kita lihat apa yang Yesus lakukan. Ketika Yesus ditolak, Yesus gak banyak omong.
Yesus langsung pergi. Yesus langsung pergi, saudara. Ya. Yesus langsung pergi. Kalau saudara lihat pada Markus, Lukas, ya, langsung Yesus naik perahu, pergi tinggalkan mereka. Di sini kita melihat ini hebatnya kehendak bebas manusia. Allah sangat menghargai kehendak bebas manusia. Berhadapan dengan iblis, iblis menolak Yesus kan, apa urusanmu dengan aku? Yesus anak Allah yang maha tinggi. Ya, jangan hukum aku. Yesus justru berkata, pergi, keluar dari orang ini. Yesus gak ada kompromi. Tapi dengan kehendak manusia, kehendak bebas saya dan saudara, Yesus gak banyak omong. Begitu kita menolak Yesus, sudah jangan wes Tuhan, gak usah lah, saya ngatasi sendiri saja. Saudara-saudara, Yesus langsung turun tangannya. Dan dia tidak akan menolong kita. Oleh sebab itu sama Yesus jangan coba-coba saudara bilang, sudah wes Tuhan, tak urusi dewek. Saya bisa kok, saya punya pengalaman kok tentang ini. Mas tak usah, disuruh berdoa, berdoa terus, wes berdoa wes. Sekarang biar saya berusaha. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Allah sangat menghargai kehendak bebas manusia. Tuhan mau kita menyambut dia dengan rela, bukan dengan terpaksa. Ya. Tuhan mau kita datang kepadanya dengan rela, bukan karena terpaksa. Saudara, begitu kita menolak, itu sebabnya ayat pada bagian lain firman Allah berkata, jangan padamkan roh. Roh Kudus mau bekerja, kita bilang, gak usah lah, terlalu ekstrim. Malu. Tuhan wes, jangan wes, ya sudah cukup aja seperti inilah. Saya jadi jemaat biasa, begitu kan seringkali orang Kristen ngomong. Ya, nggak mau terlalu terlibat, nggak mau terlalu sungguh-sungguh, ya biasa-biasa saja. Saudara-saudara, jangan sampai kita kehilangan kesempatan untuk kita mengalami lawatan Tuhan dalam hidup kita. Seperti penduduk Gerasa, Tuhan langsung balik badan, Tuhan langsung pergi. Sekali kita membungkam Roh Kudus gak akan bicara lagi kepada kita. Ya. Sekali kita membuat Yesus tutup mulut, dia tidak akan lagi berbicara kepada kita. Itu sebabnya mengapa saya dan saudara diajarkan untuk memikul salib. Apa artinya? Apa artinya memikul salib? Memikul salib artinya bukan kehendakku yang jadi Tuhan, tetapi kehendakmu yang jadi. Itu yang selalu diajarkan kepada kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, pelajaran yang kita pelajari di sini bukan hanya tentang orang yang dirasuk setan itu tadi, bahwa Yesus punya power, Yesus punya kuasa yang melampaui segalanya. Tetapi kita juga melihat di sini bagaimana ada kemungkinan kita pun bisa kehilangan kesempatan melihat pekerjaan Tuhan ketika kita mengambil sikap seperti orang Gerasa ini. Ketika kita terlalu mempertahankan keuntungan secara jasmani. Ini bukan cuma bicara tentang uang ya saudara. Babi di sini bisa mewakili banyak hal. Waktu mungkin. Ya. Apa? Tenaga kita mungkin, pikiran kita mungkin dan sebagainya, termasuk juga keuangan. Saudara, ketika kita terlalu menahan, nggak mau rugi gitu ya, dalam tanda kutip. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita bisa kemudian bersikap mengusir Yesus dari hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita. Kiranya Tuhan Yesus memampukan kita. Roh Kudus menjelaskan lebih jauh lagi kepada kita. Supaya kita menjadi anak-anak Tuhan seperti pelajaran kitab Amsal. Jadi orang-orang yang bijaksana di hadapan Tuhan. Kita tahu bagaimana kita harus bersikap. Kita tahu bagaimana kita harus bertindak.
Kita minta Tuhan memulihkan kita. Ya, kita minta Tuhan supaya di sisa hidupku ini aku boleh lebih lagi mengutamakan Engkau. Ubah hatiku Tuhan untuk bisa lebih mengasihi Tuhan lagi. Mengutamakan Tuhan lebih dari dunia ini. Tidak hanya berpegang kepada keuntungan-keuntungan finansial, ekonomi semata. Tapi biarlah kehendak dan rencana Tuhan itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Biarlah bagi kita Yesus itu adalah harta yang terindah, mutiara yang tak ternilai harganya. Biarlah bagi kita Yesus itu segala-galanya. Ya, walaupun di dalam dunia ini kita harus memikul salib, menyangkal diri. Ya, mungkin kita tidak menjadi seperti orang lain yang berkelimpahan dengan harta jasmani. Tapi kita mau hidup kita ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita mengalami selalu lawatannya di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Saya mengajak kita